Hey guys, berjumpa lagi di YouTube channel gue, Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang TikToker terkenal Cooper Noriega yang ditemukan tewas di tempat parkir pada bulan lalu. Kemungkinannya karena dia bunuh diri katanya. Kita langsung simak beritanya. Nih, dia tuh lahirnya tahun 2022, meninggal 2022. Seharusnya 20 tahun, tapi dia belum ulang tahun, jadi masih 19 tahun waktu meninggal. TikTok star Cooper Noriega dead at 19. Bintang TikTok Cooper Noriega meninggal pada usia 19 tahun. Komunitas TikTok tengah berduka. Akan kematian dari Cooper Noriega. Berdasarkan TMZ itu kayak semacam infotainment. Sebuah kasus tentang koroner menunjukkan bahwa Noriega meninggal pada 9 Juni. Dia waktu itu berumur 19 tahun di waktu kematiannya. Ditunjukkan juga ada sumber tentang hukum, kutipan sumber hukum yang menyatakan bahwa ada seorang pejalan kaki yang memanggil 911 atau 911 untuk itu emergency. 911 itu telepon emergency, telepon darurat di Amerika. Setelah menemukan Noriega pingsan di sebuah parkiran mall. Ini gue tuh gak suka sama kelakuannya si Noriega ini. Gue tuh gak punya TikTok account ya, dan menurut gue tuh main TikTok alay, gue gak suka. Terus sih, tapi ini kelakuan dia tuh emang alay banget. Terus kayaknya dia ada ngomong fuck gitu deh di videonya. Terus rambutnya tuh aneh menurut gue, dan banyak tatonya, dan gue kurang suka tato yang di leher sama ada di pipi, jadi kayak kotor gitu mukanya, padahal ada tato. Gak suka aja gitu sama kelakuannya, kayak aneh aja, lebay. Di luar Los Angeles kan, terus rambutnya tuh kayak berantakan gitu loh. Terus pas dia ngomong tuh kayak gak jelas, kayak orang mabok gitu. Gak suka gue, kayak apa ya, bad boy banget gitu, kayak orang gak bener lihat dia tuh. Dan kalian tahu nggak, dia tuh ada sahabatnya yang penyanyi. Waktu si Cooper ini meninggal tuh, si sahabatnya itu tuh ngerilis 2 lagu langsung tentang Cooper gitu, jadi menyatakan kesedihannya terhadap kepergian Cooper. Nah, si sahabatnya itu tuh kayak pasangan gaynya gitu loh, kayak pasangan homonya gitu. Kelihatannya kayak mereka tuh homo. Kemungkinan sih menurut gue si Cooper juga homo, tapi nggak tahu juga sih, soalnya gue nggak pernah, waktu dia hidup tuh gue nggak pernah tahu karya-karyanya, dan nggak pernah tahu tentang gosip kehidupan pribadinya. Gue cuma lihat sekali dari itu doang, dari fotonya. Soalnya fotonya tuh mereka berdua tuh kayak si Coopernya lihat si temennya dengan pandangan kayak cinta gitu. Terus si temennya itu tuh tangannya tuh menyingsatkan bajunya, jadi bajunya tuh diangkat jadi kelihatan perutnya gitu loh, perut bagian sampingnya, kayak homo banget gitu. Coba deh kalian cari ntar fotonya. Terus ini apa, lanjutannya, paramedik itu kayak apa ya, petugas kesehatan disebutkan
sampai di tempat kejadian. Setelah dipanggil beberapa saat, tapi mereka tidak dapat membangkitkannya. Jadi mungkin di situ tahu dia udah meninggal. Tapi anehnya kalau misalkan dia tuh bunuh diri, kenapa harus bunuh diri di tempat parkiran, di tempat umum? Kenapa nggak di rumahnya gitu? Atau di kamar hotel? Soalnya biasanya kalau orang meninggal itu kalau nggak di rumahnya ya dia di kamar hotel gitu. Jadi untuk mendapatkan privasi dan biar nggak ketahuan. Tapi kalau ini mah dianya tuh di parkiran nih ya. Mungkin dia tuh gak ada rencana bunuh diri, tapi dia mendapat kabar buruk atau lagi banyak masalah pas dia lagi di parkiran. Ya udah akhirnya dia putus asa terus memutusin untuk bunuh diri, mungkin kayak gitu. Tapi juga nggak dikasih tahu dia tuh keadaan meninggalnya tuh karena apa, karena nembak kepalanya sendiri atau gantung diri atau meninggalnya karena apa tuh nggak dijelasin gitu. TMZ melaporkan bahwa tidak ada kecurigaan dibunuh. Beberapa jam sebelum kematiannya, Noriega memposting sebuah pesan di TikToknya untuk followers TikToknya yang berkata, yang berbunyi, ada sebuah quotation yang bunyinya begini: siapa yang pernah berpikir bahwa mereka akan meninggal dalam usia yang muda? Ini videonya, dia lagi tidur, terus dia cuman ada quotation tulis, siapa lagi yang berpikir selain aku kalau mereka akan meninggal muda gitu. Jadi mungkin waktu dianya baru bangun tidur dia udah mikir untuk bunuh diri dan akhirnya dia mutusin untuk bunuh diri di tempat parkir mall itu. Noriega selalu terbuka tentang usahanya memerangi kecanduan dan kesehatan mentalnya. Dia tuh depresi katanya, dan minggu ini dia mengekspresikan keinginannya untuk bicara tentang kesehatan mentalnya. Kesehatan mental di apa ya, ruangan yang aman, di ruang aman. Nah ini dia cerita tentang dia buka Discord untuk sharing tentang kesehatan mental gitu. Dia bilang, yo apa kabar kawan-kawan? Kan lihat ya, dia tuh ngomong tuh kayak orang yang slurred gitu loh, slurred voice, kayak diseret-seret gitu ngomongnya, kayak habis minum-minum, kayak nggak lagi sadar tau. Makanya gue nggak suka kalau yang kayak gini jadi influencer tuh bisa-bisa orang tuh nurutin yang nggak bener, jadi kecanduan alkohol dan narkoba juga sama kayak dia. Jadi, makanya harusnya kalau influencer tuh image-nya bagus gitu. Dia bilang, aku baru saja membuat sebuah server Discord. Discord itu aplikasi chatting yang khusus untuk kesehatan mental, karena aku sangat mencintai kalian dan bagaimana aku telah berjuang dengan kesehatan mentalku sendiri. Jadi aku ingin kalian merasa tidak sendirian dan merasa aman. Dan aku akan
memiliki beberapa server seperti itu lagi nanti. Dia itu liar, gue ngeliat dia megang kameranya kayak nggak bisa diem banget, kayak orangnya tuh kayak apa ya, nervous breakdown gitu loh, kayak dia nggak bisa diem gitu, megang kamera dong harus digitu-gituin, lebay banget. Makanya gue nggak suka main TikTok karena ada alay. Terus ini dia juga memposting di Instagram, jadi dia tuh si Cooper nih di Instagramnya memposting jam kemarin pada jam 11.32 malam. Dia bilang gini, aku telah berjuang dengan kecanduan sejak aku berumur 9 tahun. Kalian mungkin pikir ini hal yang gila, tapi inilah hidup yang sedang aku jalani. Telah aku jalani. Aku ingin menggunakan pengaruhku untuk membuat sebuah ruang yang dibuat untuk menyebarkan kesadaran dan menormalkan omongan tentang kesehatan mental. Tujuanku adalah akhirnya membuka sebuah panti rehabilitasi di mana orang-orang tidak akan merasa trauma pada waktu kesembuhan mereka, pada waktu akhir kesembuhan mereka. Dan pegawai-pegawai tempat itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Satu dari banyak hal yang aku pelajari selama aku berjuang dengan kecanduanku adalah jika kamu dikelilingi oleh orang-orang negatif di sekitarmu, maka kamu akan merasa bertambah buruk. Untuk alasan itu, Discord ini ditujukan untuk menyatukan kita semua dan membentuk sebuah ruang yang aman di mana orang-orang bisa sharing dan membantu orang-orang lain melalui masa-masa sulitnya. Jadi itu tujuannya baik, dia mau buka Discord yang tentang sharing tentang kecanduan atau kesehatan mental karena dia sendiri mengalaminya. Tapi yang jadi bikin sedih di sini setelah dia selalu open up gitu, selalu cerita sendiri tentang kesulitan hidupnya yang kecanduan dan juga kesehatan mental yang buruk, tapi akhirnya dia menyerah gitu. Jadi maksudnya gini, dia tuh menyemangati orang-orang supaya mentalnya sehat dan berhenti kecanduan, tapi dia sendiri malah menyerah untuk hidup karena hidupnya sulit dan memilih untuk bunuh diri. Itu kan kayak sedih banget ya. Dia sendiri mendorong orang lain untuk keluar dari kesulitan, tapi dia sendiri malah mencoba untuk keluar dari kesulitannya itu dengan melarikan diri dari kehidupan alias bunuh diri. Jadi ironis banget gitu, sedih banget. Menurut gua tuh orang yang bunuh diri itu bisa disebut pengecut atau egois. Karena pengecut kenapa? Karena dia bukannya menghadapi masalah yang sedang dia hadapi, tapi dia malah berusaha untuk melarikan diri dari kehidupan. Kalau gue bilang egois kenapa? Karena banyak orang yang peduli sama dia. Dia punya keluarga, dia punya teman-teman di luar sana, terus juga dia kan influencer, tiktoker, jadi banyak orang yang sayang sama dia, fans dia gitu, yang selalu menunggu konten-kontennya. Tapi dia udah sukses, sudah terkenal dan banyak uang pastinya kalau misalkan jadi influencer, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan
memilih untuk pergi dari dunia ini. Itu kan kayak egois banget, tapi sekaligus sedih juga. Dia memposting di Instagram berkata bahwa dia ingin memakai pengaruhnya untuk menyebarkan kesadaran dan menormalkan omongan tentang kesehatan mental. Noriega juga menambahkan bahwa tujuannya adalah membuka sebuah panti rehabilitasi di mana orang-orang tidak akan merasa trauma pada akhir kesembuhan mereka. Gitulah, sedih lah kalau lihat yang orang-orang bunuh diri tuh, kayak ya sayang aja gitu. Kita selalu bilang di keluarga kita kalau ada yang bunuh diri, sayang, dia tuh cakep ya, terus dia tuh masih muda, terus masa depannya cerah, terus dia banyak orang suka sama dia karena dia tuh influencer terkenal, terutama di TikTok, tapi dia juga aktif di YouTube, Twitter sama Instagram, dan banyak juga di situ followersnya. Gua aja mau sukses nggak bisa-bisa karena memang belum waktunya kali ya. Gue tuh ngiri sama orang-orang kayak gini gitu, yang bisa sukses, bisa menggapai cita-citanya jadi influencer terkenal. Gue juga pengen kayak gitu, gue gak bisa tapinya. Dan gue tuh ngerasanya ya dia tuh gak bersyukur aja gitu. Dia udah dikasih hidup yang diimpikan banyak orang, tapi dia malah menyanyiakan hidupnya, jadi sedih banget di situ gitu. Guys, sekian dulu untuk YouTube kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.